tanah ini memang memerlukan penanganan khusus. Belum 2 hari menjadi Menteri ATR Kepala BPN, ribuan pesan melalui telepon seluler dan juga media sosial melaporkan aksi para mafia tanah. Saya lalu menyusun rencana untuk memberantas para mafia tanah ini. Ada 2 strategi. Strategi pertama, pencegahan. Kegiatan pencegahan dilakukan dengan mendorong proses sertifikasi secara masif. Dengan adanya sertifikat, rakyat memiliki kepastian hukum. Pencegahan juga dilakukan secara internal, melalui kerjasama yang intensif dengan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. 2 minggu lalu kami melaksanakan kegiatan pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan rapat kerja nasional yang dihadiri oleh para Kepala Kanwil dan Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia. Saya menegaskan, tidak boleh lagi ada oknum atau pejabat internal yang justru disengaja ataupun tidak disengaja terlibat dalam praktik-praktik tindak pidana pertanahan. Saya juga telah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan internal secara ketat. Pendekatan preventif tentu jauh lebih baik dibandingkan pendekatan represif. Tapi, jika ada oknum yang melanggar, kami akan bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika pejabat itu sudah bekerja sesuai dengan aturan, maka saya tidak akan membiarkan ada pejabat Kementerian ATR BPN yang masuk penjara akibat ulah mafia tanah ini. Saya akan bela dengan menggunakan seluruh cara dan sumber daya yang kita miliki. Komitmen saya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan di institusi Kementerian ATR BPN. Strategi kedua, penindakan. Setiap laporan masyarakat yang masuk akan kami proses dan lakukan penyelidikan. Jika terbukti bersalah, maka akan diproses secara hukum. Minggu lalu, saya baru saja kembali dari Surabaya untuk mengungkap mafia tanah di Jawa Timur. Korbannya bukan saja masyarakat, tetapi juga pejabat daerah. Tanda tangan salah satu kepala dinas dipalsukan oleh para mafia tanah ini. Ini sudah keterlaluan. Kegiatan pengungkapan mafia tanah itu akan kami terus lanjutkan di beberapa daerah lainnya. Hal ini untuk membuktikan bahwa zona integritas di Kementerian ATR BPN bukan hanya sekedar formalitas. Dan gebuk mafia tanah ini bukan hanya sekedar jargon, melainkan aksi nyata. Alhamdulillah, berkat sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR BPN dan aparat penegak hukum, kita telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara akibat kasus kejahatan pertanahan sebesar 13,2 triliun rupiah pada tahun 2023. Di tahun 2024 ini, kita telah menetapkan target-target operasi sebanyak 82 kasus dengan total luas bidang tanah sekitar 4.569 hektar dengan tujuan untuk menghindari potensi kerugian negara sebesar lebih dari 1,7 triliun rupiah. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 2 DPR RI. Akhirnya, seluruh program Kementerian ATR BPN berorientasi